Pemirsa, kurva COVID-19 di DKI Jakarta kembali melonjak dan kita akan kembali bergabung bersama epidemiologi FKM UI Pandu Riono. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Mbak, apa Ya, kabar? Pak Pandu, kurva positif COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan meskipun hari ini turun. Tapi apa evaluasi mengenai penanganan COVID-19 di DKI Jakarta dari Anda? Jadi Jakarta itu surveillance-nya sudah cukup baik ya. Testing dan kontak tracing-nya memang masih kurang baik, tapi yang paling penting adalah perilaku penduduk untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu masih belum banyak. Jadi masih di bawah 50%. Yang ini perlu kita tingkatkan lah perilaku penduduk supaya bisa menurunkan angka kasus di DKI. Ini problem besar di DKI karena penduduk DKI kan bukan hanya yang tinggal di DKI, tapi juga tinggal di daerah-daerah penyangga. Jadi mereka setiap hari datang pergi ke DKI. Demikianlah menjadi masalah besar bagi DKI untuk menurunkan kasus. Anda mengatakan di bawah 50%, Pak Pandu. Jadi tingkat kesadarannya sangat rendah. Betul sekali. Jadi malah mereka menganggap mereka tidak berisiko untuk terinfeksi. Jadi ada sekitar 70% dari hasil survei yang dilakukan oleh teman lapor COVID itu tidak merasa berisiko. Jadi tidak heran kalau para penduduk itu tidak mau menggunakan masker karena mereka tidak merasa berisiko. Ini yang selalu kita ingatkan supaya ada edukasi lah yang besar dan masif kepada seluruh penduduk DKI dan kemudian kita mencoba mendisiplinkan penduduk DKI untuk selalu pakai masker. Oke, apa yang salah menurut Anda? Ini adalah ibu kota negara, ini adalah epicentrum dari COVID pertama kali ada di Indonesia, kemudian mungkin bisa berganti posisi dengan Jawa Timur, tetapi kemudian Jakarta kembali naik. Apa yang salah dari penanganan pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai bahaya COVID-19 kepada masyarakatnya? Enggak ada yang salah, cuman hanya optimalnya saja belum. Jadi edukasinya belum optimal. Kita harus mengajak pemuka masyarakat dan anggota masyarakat sendiri untuk mengedukasi anggotanya. Karena tidak cukup usaha ini oleh pemerintah. Dan juga harus bekerja sama dengan penduduk-penduduk di wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang, dan sebagainya. Jadi kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Baik, pada awal masa PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa akan menarik rem darurat bila angkanya kemudian naik. Menurut Anda, kapan kita harus khawatir dan kapan rem darurat itu harus diketatkan lagi agar kemudian masyarakat kembali disiplin mematuhi protokol kesehatan? Ya, kalau angka positif rate-nya naik sampai 20 atau di atas 10, nah ini mungkin sebaiknya memang dilakukan pengetatan kembali. Dan jadi yang paling penting adalah bukan hanya jumlah kasus, tapi positivity rate-nya. Dengan peningkatan testing yang tinggi, kita akan menemukan banyak kasus. Tetapi kalau dibagi dengan yang positif dengan yang testing, itu kelihatannya masih sekitar 5%. Baik, kalau prediksi Anda sendiri terkait dengan naik turunnya angka kurva positif di DKI Jakarta, akan seperti apa ke depannya, Pak Pandu? Ya, jadi DKI memang agak sulit mengalami, karena ini kota terbuka ya, jadi hanya tidak cukup dengan penduduk untuk dilakukan edukasi, tetapi juga harus dilakukan edukasi semua yang akan datang ke DKI, karena kan tidak mungkin hanya mendidik penduduk di DKI. Jadi daerah-daerah penyangga maupun daerah-daerah penduduk yang akan ke DKI ini yang juga menjadi ancaman bagi DKI. Karena kita kan kota terbuka, setiap hari ada orang lalu lalang ke DKI yang kemungkinan dia juga membawa virus. Kalau mereka tidak memakai masker, itu akan menimbulkan kerugian bagi DKI sendiri. Oke, baik. Terakhir Pak Pandu, mungkin imbauan bagi masyarakat di saat ini hampir semua sektor sudah dibuka, tetapi angka masih naik turun di DKI Jakarta. Apa yang kemudian memang harus menjadi pegangan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri sendiri? Ya, jadi bukan masyarakat ya. Jadi kalau kita harus masyarakat juga pemilik-pemilik bisnis atau pemilik kantor atau semua kegiatan yang ini harus kita sama-sama bertanggung jawab lah, supaya kegiatan ini terus bisa berjalan, tapi kegiatan ini bisa saja nanti bisa ditutup lagi karena gara-gara penduduk tidak patuh. Nah, ini kan merugikan kita semua. Jadi sebaiknya kita semua terlibat dalam menjaga
perilaku penduduk agar mengurangi risiko dengan 3M ini. Tidak ada pilihan lain di masa yang sudah mulai dilonggarkan ini untuk setiap penduduk wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hanya itu yang kita bisa kerjakan. Oke, kalau untuk saat ini Pak Pandu, daerah mana sih yang kemudian bisa dikategorikan sebagai tempat-tempat yang beresiko tinggi? Kalau dulu kita melihatnya mungkin di pasar, tapi apakah saat ini sudah berpindah ke daerah lain yang kemudian mungkin menjadi rawan, menjadi klaster-klaster baru? Ya, daerah yang ini kan jadi tempat perkantoran, sekarang jadi tempat yang menjadi klaster-klaster baru. Karena setiap ada kerumunan manusia itu kalau tidak dibarengi dengan perilaku penduduk yang patuh 3M dan juga perbaikan ventilasi di kantor, itu bisa saja perkantoran menjadi klaster yang akan menggantikan pasar. Baik, terkait bagaimana angka tes COVID yang masif dan agresif di Jakarta, menurut Anda berapa sebenarnya kebutuhan yang proporsional untuk tes di DKI Jakarta? Tesnya sudah cukup baik, tesnya yang cukup baik. Yang belum adalah pelacakannya. Pelacakannya jadi satu orang yang positif harus bisa melacak lebih dari 25 orang. Karena 25 orang ini kemudian kita lakukan tes lagi, kita lacak lagi. Dengan siklus yang demikian kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang positif dan kita melakukan karantina. Ini yang paling penting. Testingnya sudah baik, cuman pelacakannya yang belum masif. Artinya itu kemudian menjadi tanggung jawab siapa Pak Pandu? Ya, tanggung jawab bersama. Jadi orang yang positif juga harus mengingat pada siapa saja dia pernah kontak, dan juga pemerintah DKI, petugas pelacakannya juga harus tidak kenal lelah untuk mengidentifikasi, menanyakan kontak-kontak yang ini. Kalau perlu kita menggunakan teknologi handphone untuk bisa menelusuri dia kontak mana dengan siapa saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Pemirsa, itu tadi Pandu Riono, ahli epidemiologi FKM UI.